warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari komunikasi serat optik dengan menggunakan optic system. Nah, di sini juga sekalian saya menjadikan ini laporan UAS dari komunikasi serat optik dan dosen pengampu saya adalah Dr. Ucuk Darussalam. Eh, di sini saya dari kelas R03. Soal pertama adalah buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas WDM laser transmitter 8 kanal. Dimulai dari kanal yang pertama adalah 193,1 THz atau 1552,52 nm dengan jarak antar kanal 2 THx atau 0,8 nm. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan mass gender modulator atau MZ. MZ disebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator atau pseudo random bit sequence. Lakukan setting bit rate dari PRBS sebesar 10 Gbps. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik single mode sepanjang 30 km. Luaran fiber optik diumpankan ke demultiplexer atau DMUX untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda. Nah, instrumen optik di sisi penerima. Hubungkan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Luaran 3R generator dihubungkan ke BR meter. Di luaran DMUX hubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter atau OPM. Jelaskan cara kerja WDM 8 kanal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk NRZ plus generator yang sudah saya buat. Nah, ini adalah bentuk dari atau kerangka dari NRZ plus generatornya. Seperti ini. Nah, di sini ada WDM transmitter. Yang kedua ada PRBS generator. Lalu juga ada NRZ-nya, max. Yang selanjutnya ada max gender modulator. Di sini masing-masing terdapat 8 ya. 8 kanal masing-masing. Nah, di sini juga ada WDM-nya, MUX 8. Nah, di sini juga ada WDM analyzer, optical power meter, optical spectrum analyzer, optical fiber optic, power meter. Nah, di sini juga dihubungkan lagi ke DMUX. Nah, DMUX dilengkapi lagi ke fotodetektor pin. Lalu dihubungkan lagi 3R regenerator dan terakhir adalah BER analyzer atau bit error rate analyzer. Nah, di bawah ini juga saya sudah setting untuk bagian RZ push generator. Sama dengan NRZ yang memiliki 8 kanal. Saya membuat 2 ini agar lebih mudah untuk mempraktekannya. Nah, penjelasan di sini ada wavelength division multiplexing, disingkat WDM, adalah yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda. Semua panjang gelombang diturunkan ke serat umum dan dipisahkan ke pembagi optik pasif yang disebut demultiplexer. Nah, sekarang penerima ujung lain dari serat akan dapat menerima sinyal panjang gelombang diskretnya sendiri atau masing-masing. Nah, yang kedua, pertanyaan adalah lakukanlah simulasi WDM transmitter dengan LFO-nya yang 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut. Nah, di sini mendapatkan datanya. Saya sudah setting untuk WDM transmitternya tadi sudah 193,1 THz dengan PRBS-nya yaitu 10 Gbps. Nah, di sini saya juga sudah men-setting untuk optical fibernya. Ini saya ganti dulu untuk optical fiber menjadi 30. Lalu oke. Nah, setelah itu kita running. Nah, di sini ada untuk runningnya ada calculating layoutnya.
memproses untuk semua. Ini untuk membutuhkan beberapa detik. Nah, selesai. Nah, di sini kita bisa lihat WDM analyzer-nya. Nah, seperti ini. Ini WDM analyzer-nya untuk sinyal noise power OSNR ya. Nah, lalu kita bisa lihat juga optical spectrum analyzer-nya. Ini adalah bentuknya grafiknya untuk optical spectrum analyzer. Nah, lalu kita bisa dapat juga untuk optical power meter ya, yaitu ada 49,973E6 W atau bisa juga min 13,013 dBm. Lalu kita bisa lihat juga untuk BRR analyzer ya. Ini adalah BER analyzer yang untuk kanal pertama. Di sini ada max key factor-nya ada 4,00596, minimal bit error rate-nya adalah 2,23002/005. Lalu kita juga bisa lihat juga BRR untuk kanal kedua. Max key factor-nya 4,093037, minimal bit error rate-nya 1,600766/005. Seterusnya untuk sampai kanal 8 itu berbeda semua untuk bit error rate-nya. Saya sudah masukkan ke dalam laporan saya untuk SNRE nih. Kita bisa lihat untuk gambarnya. Tadi saya sudah jelaskan ini sudah didapatkan. Nah, hasilnya diperoleh, maka dari hasil yang dilakukan untuk sinyal NRZ dengan WDM transmitter dengan 30 fiber optiknya yang 30 km, maka dia didapat frekuensi menghasilkan berbeda satu sama lainnya dengan perbedaan 0,1 THz. Sinyal power berbeda-beda dan juga untuk noise power yang dihasilkan paling rendah min 70,3, paling tinggi 67,0. Kita bisa lihat juga untuk noise powernya yang paling tinggi itu adalah min 67,0, lalu yang paling rendahnya adalah min 70. Untuk sinyal powernya yang paling tinggi adalah min 12,87, lalu yang sinyal power yang paling rendah itu min 12,53. Nah, rata-rata OSNR-nya kita bisa dapat 55,47 sekian. Yang ketiga, lakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO 30 km. Tapi ini dengan format sinyal RZ. Nah, kita bisa dapat hasilnya tersebut. Kan tadi saya sudah setting untuk 30 km dan sudah di running karena ini running untuk semua yang data-data yang di dalam aplikasi ini. Nah, langsung saja. Nah, sini sudah dapat untuk WDM analyzer-nya seperti ini. Untuk optical spectrum analyzer-nya juga gambarnya seperti ini grafiknya. Lalu kita juga bisa dapat untuk optical power meter-nya seperti ini. Nah, untuk BIRO rate-nya, nah ini adalah grafik ya. Dan max key factor-nya adalah 2,49312, minimum BIRO rate-nya 0,00510727. Nah, untuk BIRO rate yang kedua, untuk kanal kedua yaitu max key factor-nya 2,19678, minimal BIRO rate-nya 0,01266863. Dan seterusnya untuk kanal lainnya begitu juga, tapi berbeda nilainya. Nah, ini sudah dapat untuk semua yang tadi saya simulasikan di OptiSystem. Nah, dari hasil percobaan sinyal RZ WDM 30 km untuk maka hasilnya dengan sinyal power paling tinggi min 17,44 dan paling rendah min 17,9. Dan untuk noise power yang paling rendah dengan nilai min 72 dan paling tinggi min 8,1 dari 8 kanal tersebut. Nah, rata-rata OSNR-nya yaitu adalah 51,58 sekian. Nah,
Yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah apa perbedaan SNR dan BER yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ? Menurut hasil simulasi yang dilakukan dengan menggunakan jenis sinyal NRZ dan RZ, hasil dari sinyal dan noise dengan hasil yang berbeda. Perbedaan ditunjukkan pada grafik yang didapat. NRZ yang lebih menunjukkan banyak diagonal naik turun berbeda dengan RZ yang banyak menunjukkan garis lurus dari turun ke naik. Berikut hasil gambar yang didapat. NRZ seperti ini, gambar BER ya. Begitu banyak gelombang-gelombang yang dihasilkan, gelombang yang naik hingga turun. Berbeda dengan RZ, ini grafiknya hanya garis saja, garis yang menentukan turun ke naik lagi seperti statistik. Nah, yang kelima, ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km. Dapatkan data-data berikut. Nah, untuk 60 km, kita lihat, kita ulangi untuk simulasinya. Fiber optik ini kita ganti menjadi 60 km. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah selesai untuk ini kita jalankan kembali running. Ini juga butuh beberapa detik lagi untuk memproses ya. Oke, kita tunggu. Nah, setelah selesai kita bisa lihat untuk WDM analyzer-nya ini berubah kembali ya. Untuk ini lebih tinggi bahkan untuk sinyal power, noise power, OSNR-nya. Nah, ini kita juga dapat grafiknya lagi kembali untuk optika spektrum analyzer-nya. Ini max-nya adalah min 17,8, minimal min 103 untuk range ya. Nah, lalu kita bisa lihat lagi BIRO rate ya. Nah, ini cukup padat ya BIRO rate-nya ya. Cukup padat dengan max Q factor-nya 0, minimal BIRO rate-nya 1. Nah, ini untuk yang kanal pertama. Untuk kanal yang kedua, bisa lihat sama ya sepertinya ya. Untuk kanal kedua juga dan seterusnya. Mungkin hasilnya sama. Nah, setelah kita melihat itu, maka dapat hasil dari ini adalah ini kita sudah dapat ya. Kanalnya sama semua ya. Dari hasil simulasi pada sinyal NRZ dengan jarak 60 km, maka hasil yang didapat sinyal power paling tinggi adalah min 18,53 dan paling rendah adalah min 18,86. Lalu pada noise yang didapat sinyal paling tinggi adalah min 73,0 dan paling rendah adalah min 76,3. Hasil grafik pun padat sekali. Nah, berarti rata-rata OSNR yang saya sudah hitung adalah min 45,87 sekian. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk nomor 6, yaitu adalah bagian berikut. Di setting untuk optical amplifier atau EDFA-nya. Ini yang nomor 6. Pertanyaannya adalah berikan EDFA atau setting pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpankan ke FO atau fiber optik dan set jarak fiber optik yang sama yakni 60 km. Nah, di sini sudah dapat data-data tersebut. Untuk di opti sistemnya ini, di sini kita menambah optical amplifier-nya yaitu 20 dB. Nah, dengan optical fibernya 60 km. Nah, tadi saya sudah jalankan untuk ini, sudah saya setting. Nah, hasilnya dapat seperti ini. Untuk frekuensinya masih sama untuk
0,1 sampai 0,8 ya, bertahap sampai 1 sampai 8. Nah, untuk signal power-nya di sini sudah dapat juga noise power OSNR. Nah, signal power-nya ini berbeda-beda, yang sekarang udah ada minnya dan ada plusnya. Untuk selanjutnya optical power meter-nya di sini kita dapat 877,304 E6 W, dan yang satu lagi adalah min 0,568 dBm. Nah, untuk bit error rate ya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada bit error rate yang pertama untuk ke kanal yang pertama, yaitu maksimal Q factor-nya adalah 2,71 sekian dan minimal bit error rate-nya adalah 0,00142374. Dan yang kita lihat untuk yang kanal kedua juga pasti berbeda. Untuk maksimal Q factor-nya adalah 3,05585 dan minimal bit error rate-nya adalah 0,000576064 dan seterusnya untuk bit error rate-nya. Saya juga lupa untuk menampilkan untuk SNR ya, Optical Spectrum Analyzer ya. Ini seperti ini adalah dia grafik yang ditunjukkan untuk Optical Spectrum Analyzer ya. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan kanal 1, kanal 2. Kita lihat untuk maksimal Q factor-nya itu perubahannya menaik ya. Dan sampai ke kanal 4 dan kanal ke-5 sampai ke-8 ya, itu tidak beraturan atau tidak seimbang sama sekali. Dan hasilnya juga untuk bit error rate ini tidak seimbang. Nah, seperti itu yang hasil yang kita dapat untuk EDFA-nya yang 20 dB dengan optical fiber optik ya. Maksudnya fiber optiknya yang 60 km. Nah, hasilnya hasil yang diperoleh dibandingkan hasil nomor 5 adalah rata-rata OSNR ya, yaitu rata-rata OSNR yang nomor 5 adalah min 45,879221875. Berbeda dengan rata-rata OSNR yang dipraktikkan menambahkan EDFA-nya yang 20 dB, yaitu min 55,4631433375. Perbedaannya cukup jauh adalah 10 ya, mungkin ya. 10 dBm. Nah, untuk noise paling rendah yang didapat oleh nomor 5 tadi yang saya praktekkan, yaitu min 5,978 dan noise paling tingginya 45,961 dan sinyal paling tingginya adalah 0,93 dan sinyal paling rendahnya min 0,65 dan noise paling tinggi untuk yang penambahan FDA-nya yang 20 dB yaitu min 76,3, noise paling tingginya min 73,0, sinyal paling tingginya min 18,53 dan sinyal paling rendahnya adalah min 18,86. Di sini juga cukup jauh perbedaannya untuk noise dan sinyal yang dihasilkan masing-masing, yang ditambahkan FDA ataupun tidak ditambahkan FDA. Itu saja. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.